Panas sekali hari ini. Panasnya pol. Kemarau, sulit air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya ya seperti biasa di channel Pekerja Serabutan. The real activity saya yaitu jasa angkut. Saya tadi baru kelar, sekarang waktunya istirahat. Oh iya, seperti biasa ya, karena ini the real activity, setiap permasalahan yang saya dapatkan ketika sedang melakukan jasa angkut akan saya bagikan kepada rekan-rekan semua. Kali ini apa yang saya dapatkan yaitu sebuah trouble. Tadi lumayan kaget dan sedikit mengesalkan juga. Keadaan motor roda 3 saya tiba-tiba mati mendadak di bagian mesin. Untuk masalah ini, mesin motor roda 3 saya mati mendadak. Jadi untuk kedua kalinya saya mengalami hal seperti ini. Jadi bodohnya saya tidak mengingat kembali apa yang trouble pertama yang saya dapatkan. Kemudian trouble kedua jadi membuat saya sedikit bingung, bukan kepalang ya. Malum kalau di jalan lagi bawa muatan, motor mati mendadak itu sedikit galau. Jadi yang gejala pertama yang ditimbulkan adalah motor seperti kehabisan bahan bakar. Yang kedua, kemudian sikring yang ada itu putus. Saya ganti lagi, terus putus lagi. Saya bawa cadangan banyak untuk sikring, itu yang 10 ampere. Kemudian saya ganti lagi, putus lagi. Kemudian saya berhenti dan saya teringat pada permasalahan pertama, yaitu akibat terjadinya demikian itu karena persenduhan kabel bodi yang terkelupas, instalasi perkabelan yang terkelupas menyentuh ke bodi kendaraan kita. Saya mengecek semua perkabelan, jalur-jalur kelistrikan, jadi semua letak-letak kabel yang berpotensi mendapat gencetan atau berpotensi kabel tergencet saya periksa semua, terutama di bagian ini. Setelah saya periksa ternyata tidak ada yang tergencet. Karena kesalahan trouble pertama yang saya dapatkan adalah kabel tergencet ke sini. Ketika belok dia mesin mati. Kemudian saya ganti sikring, jalan lagi. Ketika belok mesin mati. Mesin meninggal. Mesin mati. Ya, saya periksa di bagian ini semuanya. Kemudian trouble yang sekarang ternyata bukan dari sini. Saya sedikit bingung. Kemudian saya cek terus ke bagian persikringan. Saya lihat itu udah putus sampai 3 kali pasang, 3 kali ganti terus putus. Kemudian saya melihat di bagian ini. Sebentar saya tunjukkan. Di bagian ini ternyata masalahnya. Semoga ini bisa jadi referensi ya. Ternyata di bagian ini. Sebentar saya ambil sudut yang lebih baik. Trouble yang diakibatkan trouble yang disebabkan oleh bagian ini. Ini bautnya karena terlalu banyak getaran akan terlepas sendiri. Saya tidak mengecek dan di jalan ini lepas. Setelah lepas, klem knalpot yang panas akan jatuh ke sini. Ya, jatuh ke sini. Apa yang ditimpakan oleh klem yang panas ini? Yaitu kabel jalur perkabelan yang menuju ke kipas radiator. Ya, kemudian karena panasnya ini si kabel kabel yang menuju radiator itu meleleh. Setelah meleleh dia terkelupas. Tembaga atau kabel yang isinya tembaga sebagai konektor kelistrikan, penyalur arus kelistrikan akan tersentuh oleh ini
karena ini terbuat dari besi dan menempel sambung menyambung ke bodi kendaraan. Yang ini dapat dilihat, ini juga sudah meleleh. Di bagian sini meleleh, tersentuh ke semua bodi kendaraan. Akibatnya sikring menjadi putus, terjadi korsleting karena di jalurnya dilindungi oleh sikringnya yang kalah, atau dia sebagai penyelamat jalur kelistrikan dan korsleting yang semakin merambah ke bagian lainnya. Jadi seperti ini saya tidak mengecek bagian ini tidak dicek kendor, kemudian karena getaran-getaran ini lepas sendiri, kemudian jatuh ke sini menimpa kabel yang menuju jalur kipas radiator, kemudian dia meleleh. Setelah meleleh, tembaga penyalur arus kelistrikan menyentuh ke bodi kendaraan seperti ini. Akibatnya motor seperti kehabisan bahan bakar, blebeb dan mati. Oke, seperti itu. Dan perlu dicek untuk kawan-kawan ya, sedikit tips untuk bagian-bagian kelistrikan yang seperti ini, usahakan harus tetap terlindungi. Kalau bisa diikat, kalau tidak diikat dia akan semerawut ke sini, dan akibatnya ketika belok akan tergencet ke bagian segitiga segitiga stang kemudi. Soalnya saya dulu yang pertama dapat trouble dari sini. Mending kalau ini ya, bagaimana kalau kondisi hujan? Repot saudara-saudara. Kemudian di bagian ini juga perlu perlindungan di dalam tangki sini ya, terdapat jalur ke instalasi kelistrikan ke sini. Tolong dicek lagi, kalau ada yang tergencet segera dihindarkan dari gencetan. Dari sini juga mungkin semuanya harus diperiksa, dari menyambung ke sana ke belakang, ke jalur instalasi ke perkabelan ke belakang. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi rekan-rekan semua ketika sedang berkendara. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya from channel Pekerja Serabutan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.